saya Ozal Data. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai topik yang saya ambil mengenai pemrograman berorientasi objek, yang mana topik tersebut sebagai pelengkap tugas remedial saya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk materinya itu akan saya share. Oke, baiklah, kita lanjut aja langsung ke materi. Untuk materinya itu saya ambil konsep dasar berorientasi objek, yang mana dalam subnya itu ada karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama salah satunya adalah enkapsulasi, pewarisan, traceability, spesialisasi, generalisasi, dan lain-lain. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek itu salah satunya ada banyak. Salah satunya adalah Java, Eiffel, C++, Markdown, Python, dan lain-lain. Untuk sekilas bahasa pemrograman Java itu dapat ya kita lihat di materi. Itu adalah contoh beberapa sederhana pemrograman berbasis Java yang saya buat. Oke, untuk lanjutnya kita langsung ke materi enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi itu dapat dikatakan sebagai penyembunyian data atau informasi, atau yang sering kita kenal adalah information hiding, yang mana untuk diimplementasinya itu di bahasa Java sering kita gunakan, contohnya adalah class. Nah, untuk enkapsulasi sendiri dalam kehidupan sehari-hari penyembunyian data itu sudah sering kita alami. Contohnya objek handphone. Mengapa handphone? Gini, dimana setiap orang menggunakannya itu tidak mengetahui secara pasti apa ya ada yang dalam handphone tersebut. Orang hanya menggunakan handphone tersebut dan tidak tahu cara menggunakan atau melalui interface yang disediakannya. Nah, jadi contoh untuk enkapsulasi adalah handphone. Untuk objek dalam dunia nyata itu banyak, contohnya mobil, motor, dan lain-lain. Untuk selanjutnya untuk materinya, kita lanjut ke materi objek dalam software. Pada software itu ada objek yang mempunyai status, kelakuan, dan interface. Statusnya itu ada variabel, untuk kelakuan ada metode, yaitu fungsinya sebagai subrutin yang berhubungan dengan objek, dan interface adalah kumpulan metode yang akan digunakan untuk memanipulasi dan berinteraksi dengan objek. Untuk selanjutnya pengertian kelas. Nah, kelas sendiri itu implementasi dan informasi hidingnya, yaitu kumpulan dari beberapa tipe variabel maupun metode yang setiap komponen softwarenya itu adalah melihat, merupakan blueprint dari objek yang akan diciptakan. Mendeskripsikan juga interface objek, struktur, status objek, metode objek secara menyeluruh. Itu untuk pengertian kelasnya. Untuk kelas sendiri mempunyai beberapa sub. Yang pertama adalah atribut atau variabel, metode, interface. Di mana untuk atribut sendiri itu pada runtime menyatakan status variabel objek dari instansi kelas tersebut. Dan untuk metode, pada saat runtime metode akan dieksekusi dengan kode pemrograman atas permintaan objek. Dan untuk interface sendiri merupakan kumpulan metode-metode yang ada dalam kelas yang dapat digunakan untuk memanipulasi objek. Itu adalah untuk sub-sub dari beberapa kelas yang kita bahas. Untuk kelas dan objek itu merupakan instance dari kelas, proses penciptaan objek tersebut dengan instantiation. Untuk sintak kelas itu sudah saya buat di materi, bisa dilihat di materi itu ada sintak kelasnya yang udah saya buat. Contoh kelasnya juga udah saya buat. Untuk contoh-contoh kelas pendeklarasiannya juga salah satunya itu ada public static void, mainnya itu mobil sedan, ada juga sedan sedang jalan melaju. Itu sudah saya buat untuk pendeklarasiannya di kelas dan objeknya sendiri. Nah, untuk perbedaan kelas dan objek, kelas itu adalah deskripsi statik dari objek yang diciptakan. Objek di sini merupakan instansi dari kelas yang kita jelaskan tadi. Untuk objek adalah elemen yang pada saat runtime diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa saat runtime yang kita punyai adalah objek, di dalam teks program yang kita punyai adalah kelas. Nah, untuk lingkup kelas atau istilah dari kelas itu ada feature. Di sini adalah atribut atau metode. Ada visible, artinya dapat dilihat atau dapat dipanggil dari kelas klien yang kita buat. Untuk klien itu artinya adalah kelas-kelas yang
lainnya yang tidak berhubungan dengan kelas yang dimaksud. Itu untuk lingkup kelas. Untuk materi selanjutnya mengenai metode. Metode di sini merupakan bahasa pemrograman yang lain yang sering disebut dengan prosedur and function. Lengkap dengan signaturnya. Signatur di sini adalah nama dan parameter dari metode sendiri. Untuk metode merupakan enskapulasi kode pemrograman juga. Metode juga terdiri dari urutan statement kode program yang dieksekusi ketika metode dipanggil. Nah, untuk gambaran metode itu sudah saya juga buat, dapat dilihat di materi untuk gambaran-gambaran metode, dan untuk contoh metode itu juga sudah saya buat itu. Ada kelas, contohnya kelas mobil, string warna, interrekursi, dan untuk metode dan interface-nya juga untuk di programnya udah saya buat untuk contohnya juga. Oke, baiklah. Mungkin itu saja untuk materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.